Tolong, tolong. Lila berteriak sekeras-kerasnya berkali-kali, tapi suara teriakannya hanya menggema kembali ke gendang telinganya. Hampir 1 jam ia terkurung di sana, di dalam sebuah ruang pengap dan gelap. Ruangan itu persegi 4, berukuran sekitar 2 kali 3 meter persegi, dengan dinding tembok yang kokoh. Di bagian atasnya terdapat plafon dari kayu yang keras. Tinggi ruangan itu tidak kurang dari 2 meter. Tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk ke dalam, kecuali dari sebuah lubang kecil kunci pintu. Pintu yang terbuat dari baja itu bertaut rapi dengan tembok pada setiap sisinya. Pintu itu sudah terkunci dari luar sejak Lila sadarkan diri tadi. Lila tidak begitu ingat kenapa dan bagaimana ia bisa berada di dalam ruangan sempit tersebut. Yang ia ingat, ia menjalani hari ini seperti hari-hari biasanya. Sekitar jam 6 pagi, alarm Lila berbunyi dan ia pun terbangun. Segera Lila mandi, sarapan, dan berangkat kuliah. Lila tinggal di sebuah rumah kos. Ia menyewa sebuah kamar di sana, sendirian. Karena memang kamar kos tersebut dirancang hanya untuk ditempati oleh 1 orang. Terdapat banyak kamar kos di sana. Menurut Lila, ada sekitar lebih dari 50 kamar. Setiap kamar dihuni oleh 1 orang yang berasal dari berbagai daerah dan juga berbagai profesi. Semua penghuni kos adalah cewek, karena memang disewakan khusus untuk cewek. Lila menuju kampus dengan hanya berjalan kaki, seperti biasa, karena memang jarak tempat kos Lila hanya berjarak lebih kurang 300 meter dari kampus tempat ia kuliah. Sudah lebih dari 2 tahun Lila berada di kota tersebut, sementara kedua orang tua dan keluarganya tinggal di sebuah desa yang berjarak sangat jauh dari kota. Sesampai di kampus, Lila langsung menuju kelasnya. Ia mengikuti pelajaran seperti biasa. Pada jam istirahat, Lila berkumpul dengan teman-temannya, lalu membaca beberapa buku di perpustakaan. Hingga siang, Lila berada di kampus, lalu memutuskan untuk pulang setelah ia makan siang di kantin kampus. Setidaknya sesampainya di kos, saya bisa langsung tidur, pikirnya. Karena Lila memang paling malas masak di kos. Bukan karena Lila malas masak, tapi Lila paling enggan harus berebut tempat masak dengan teman-teman kos lainnya. Karena rumah kos itu hanya punya 2 ruang untuk tempat masak. Satu berada di lantai atas dan satu lagi berada di lantai bawah, cukup jauh dari kamar Lila. Di perjalanan pulang, Lila bertemu dengan seorang laki-laki paruh baya yang sedang atau menurut Lila seperti kebingungan. "Maaf Pak, Bapak mau kemana?" tanya Lila sedikit hati-hati. Gang tempat biasa Lila lewat menuju kampus memang sedikit sepi. Hanya terdapat beberapa buah rumah di sana, dan jarak setiap rumah cukup berjauhan. Jalannya kecil dan berlobang-lobang. Jarang ada orang yang lewat di sana, kecuali bagi mereka yang ingin jalan pintas menuju kampus. Laki-laki itu menatap Lila cukup lama. Saya mungkin tersesat." Suara laki-laki itu terdengar berat dan sedikit serak. "Oh," desah Lila, sambil berjalan mendekati laki-laki itu tanpa rasa curiga. "Emangnya Bapak mau kemana?" tanya Lila lagi setelah cukup dekat. Laki-laki itu hanya menatap sekeliling, lalu kemudian tiba-tiba tangannya yang sedari tadi berada di dalam saku jaketnya ia keluarkan. Sebuah sapu tangan biru berada di tangan kanannya. Kemudian dengan sangat cepat, tangan itu mengarah ke wajah Lila. Lila spontan kaget, namun ia sudah cukup terlambat untuk menyadarinya. Tangan laki-laki itu sudah berada di mulutnya. Sapu tangan itu menutup mulut dan hidungnya. Lalu tiba-tiba Lila merasa pusing hingga tak lama kemudian ia tak sadarkan diri. Setelah itu,
Lila tidak ingat apa-apa lagi. Lila memegang keningnya. Kepalanya terasa sangat sakit. Tubuhnya terasa lemas. Lila benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia menyentuh hampir setiap jengkal tubuhnya. Ia merasa semuanya masih baik-baik saja, terlepas dari kondisi di mana ia berada sekarang. Setidaknya laki-laki itu tidak atau belum melakukan hal-hal buruk yang ia takutkan padanya. Lila mencoba menarik napas panjang, sekedar menenangkan pikirannya, mencoba berpikir lebih jernih. Namun, suasana ruangan yang sangat gelap dan juga sempit membuat Lila tidak bisa benar-benar berpikir. Lila mencoba menggedor-gedor lagi pintu baja itu. Tangannya sudah terasa sangat sakit. Suaranya sudah hampir hilang. Sudah tidak terhitung jeritan minta tolong yang Lila teriakkan. Namun semuanya hanya sia-sia. Laki-laki itu benar-benar mengurungnya sendirian di sana. Tiba-tiba Lila merasa sangat takut. Ia memeriksa kembali setiap saku celananya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Semua tas, handphone, dan juga dompetnya sudah diambil laki-laki tersebut. Lila menghempaskan tubuhnya di lantai keramik itu. Ia merasa sangat lelah. Menurutnya, mungkin sudah lebih dari 6 jam ia berada di sana sendirian. Lila dapat merasakan hal itu karena perutnya sudah mulai terasa lapar. Itu artinya, sekarang hari sudah mulai malam. Batin Lila meringis. Tiba-tiba ia merasa kangen dengan kamar kosnya. Lila ingin istirahat dan tertidur lelap. Tapi kenyataannya, ia berada di sini sekarang. Berada di sebuah ruangan yang sempit dan pengap dengan perut yang semakin lapar. Lila menatap sekeliling dalam gelap. Tidak ada ruangan lain di situ. Lila terpaksa menahan sesak dari dalam perutnya untuk buang air kecil yang tiba-tiba ia rasakan. Lila benar-benar merasa tidak nyaman dan sangat tersiksa. Air matanya terasa seakan kering karena menangis dari tadi. Tapi Lila cukup sadar. Saat ini tidak ada gunanya ia menangis ataupun berteriak. Karena mungkin menurut Lila, laki-laki itu mengurungnya di sebuah tempat yang sangat jauh dari keramaian. Karena menurut Lila, laki-laki tersebut tidak mengikatnya dan juga tidak membekap mulutnya dengan lakban, seperti yang pernah Lila lihat di film-film. Itu artinya, laki-laki itu yakin bahwa teriakan sekeras apapun sudah pasti tidak ada yang akan mendengarnya. Apalagi suara teriakan Lila harus tertahan oleh dinding tembok yang menurut Lila sangat tebal dan kokoh. Saat ini, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu kedatangan laki-laki tersebut dan menunggu apa yang akan dilakukan laki-laki tersebut selanjutnya. Lila sudah pasrah, hingga tanpa sadar ia pun tertidur. Peter adalah seorang laki-laki yang memiliki bentuk tubuh yang kekar. Tentu saja karena ia sangat suka olahraga. Ia juga seorang pelatih dan instruktur di sebuah tempat fitness. Ia seorang mahasiswa tingkat akhir. Peter mengenal Lila sudah cukup lama, sejak Lila mulai kuliah. Selama ini Peter memang diam-diam menyukai sosok Lila, meski ia belum pernah mengungkapkan hal tersebut. Hubungan mereka selama ini cukup baik dan sangat dekat. "Kamu yakin tidak melihat ia pulang ke kos?" Peter bertanya pada Alena, salah seorang teman kos Lila yang paling dekat. Alena bekerja di sebuah supermarket. "Terakhir saya melihat Lila pagi tadi saat dia berangkat ke kampus," balas Alena yakin.
Kamu sudah coba hubungi handphonenya? Lanjut Alena bertanya. Sudah beberapa kali, tapi tidak pernah aktif, jawab Peter. Kamu nggak jumpa Lila di kampus hari ini? Tanya Alena lagi. Ia juga merasa cukup khawatir karena hari sudah menunjukkan jam 9 malam. Biasanya Lila tak pernah pulang lewat dari jam 8 malam. Peter menggeleng. Hari ini saya cukup sibuk di tempat latihan, dan saat saya sudah di kampus, Lila sudah tidak berada di sana. Kupikir ia sudah pulang, ucapnya. Lalu sekarang gimana? Tanya Alena lagi. Apa kita harus lapor polisi? Tidak, jangan dulu, balas Peter cepat. Lila hilang belum sampai 24 jam. Lagi pula, kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Bisa saja Lila pergi bersama teman kampusnya dan mematikan handphonenya karena tak ingin terganggu. Lanjutnya, meski tatapannya menyiratkan kekhawatiran. Peter dan Alena duduk di bangku depan rumah kos, tempat biasanya mereka nongkrong malam-malam. Sampai saat itu, mereka belum berani menyimpulkan kemana Lila pergi. Mereka masih berharap Lila tiba-tiba muncul dan menjelaskan semuanya. Namun jam sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Peter dan Alena mencoba menghubungi teman-teman Lila yang mereka tahu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu keberadaan Lila. Tadi Lila pulang lebih awal kayaknya. Suara Andini dari seberang. Emangnya Lila nggak ada di kosnya ya? Lanjutnya bertanya. Itu dia masalahnya, Din. Lila belum pulang ke kos sejak pagi tadi. Nggak ada seorang pun yang tahu ia kemana. Balas Peter dengan nada hati-hati. Atau apa mungkin Lila pulang kampung? Lanjut Andini lagi. Nggak mungkin Lila pulang kampung tanpa membawa apa-apa. Menurut keterangan Alena, Lila ke kampus hanya membawa tas kecil. Lagi pula, kalau Lila pulang kampung, ia pasti cerita sama saya atau Alena. Dan nggak mungkin juga handphonenya nggak aktif. Jelas Peter lagi panjang lebar. Kamu udah coba hubungi orang tuanya di kampung? Tanya Andini. Kami nggak punya nomor mereka, Din. Jawab Peter sedikit lemas. Pikiran Peter mulai merasa tidak enak. Ia merasa ada yang tidak beres. Lila nggak mungkin menghilang begitu saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Pikir Peter berprasangka. Kita harus segera lapor polisi, Ter. Ucapan Alena membuat Peter sedikit kaget. Ia menoleh ke arah Alena sejenak. Kemudian menarik napas dalam. Kedua tangannya mendekap erat di dadanya. Pikirannya menerawang, mencoba menebak kemana Lila pergi. Tapi rasanya semua terasa buntu. Selama ini Lila selalu terbuka padanya. Lila tak pernah pergi kemana-mana tanpa mengabarinya. Tapi sekarang Lila menghilang begitu saja, tanpa kabar. Kemana dia? Peter membatin lagi. Esoknya, Peter dan Alena akhirnya melaporkan ke pihak berwajib tentang Lila yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kami belum bisa menyimpulkan bahwa gadis ini dinyatakan hilang. Seorang polisi muda mencoba memberi penjelasan kepada mereka. Karena ini belum 24 jam. Seperti yang kalian katakan, Lila terakhir kali terlihat yakni pada saat makan siang di kampus. Namun jika sampai siang nanti belum juga ada kabar, kami akan segera mengusut dan mengumumkan kasus ini. Untuk saat ini, sebaiknya kalian mencoba menghubungi orang-orang yang selama ini sering berhubungan dengan Lila, terutama dari pihak keluarganya. Lanjut polisi yang dilabel namanya tertulis Martin Dirga. Oke, baik Pak, terima kasih. Balas Peter datar. Ia tidak begitu yakin pihak berwajib akan segera mengusut akan hilangnya Lila. Meski belum sampai 24 jam, Peter sudah bisa memutuskan
bahwa sudah terjadi sesuatu yang tidak baik pada Lila. Namun Peter belum bisa menyimpulkan hal seperti apa yang telah terjadi dengan Lila. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tanya Alena setelah mereka berada di luar. Apa kita harus mengabarkan orang tua Lila di kampung? Lanjutnya. Sesaat Peter hanya terdiam. Bagaimana caranya mengabari mereka? Kita kan gak punya satupun nomor dari keluarga Lila. Bahkan kita juga tidak tahu pasti di mana kampung Lila sebenarnya. Ucap Peter akhirnya. Lila memang jarang sekali bercerita tentang orang tua dan keluarganya di kampung. Lila juga selama ini sangat jarang pulang kampung. Yang Peter tahu, Lila berasal dari sebuah kampung yang sangat jauh dari kota ini. Menurut cerita Lila, untuk sampai ke kampungnya bisa menghabiskan waktu lebih dari 24 jam dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Alena lagi dengan nada cemas. Ya, kita tunggu saja kabar dari pihak yang berwajib. Siapa tahu nanti kalau sudah diumumkan tentang hilangnya Lila, akan ada kabar baik dari Lila. Jawab Peter sedikit pesimis. Alena terdiam. Ia juga tidak yakin dengan apa yang harus ia lakukan. Selama ini mereka boleh dibilang cukup dekat. Alena sering berkunjung ke kamar Lila, hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol. Karena kebetulan kamar kos mereka memang bersebelahan. Menurut Alena, Lila adalah sosok cewek yang asik untuk diajak ngobrol dan dijadikan tempat curhat. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi pada Lila? Tanya Alena dengan hati-hati. Ia dan Peter duduk di sebuah kafe tak jauh dari kantor polisi yang mereka datangi tadi. Peter hanya menghembuskan napas. Ia juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Ia juga tidak tahu harus menjelaskan apa pada Alena saat ini. Apa Lila diculik? Tanya Alena lagi setelah melihat Peter hanya terdiam. Peter menatap Alena dengan mengernyitkan kening. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, Alena. Kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, tapi saya akan coba menyelidikinya, ucap Peter tegas. Kali ini giliran Alena yang mengerutkan dahinya. Tapi kita kan sudah melaporkan ke polisi, Peter. Biarkanlah pihak polisi yang mengusutnya, ucap Alena. Ya, tapi saya nggak mungkin berdiam diri saja hanya menunggu kabar dari pihak polisi, ucap Peter. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Alena penasaran. Lila terbangun tiba-tiba. Sebuah suara membangunkannya. Matanya membuka. Sebuah cahaya cukup menyilaukan matanya. Cahaya itu berasal dari pintu yang terbuka. Lila segera bangkit dan mencoba untuk berdiri. Seorang laki-laki telah berdiri di ambang pintu, membuat ruangan yang pengap itu menjadi gelap kembali. Lila menatap laki-laki itu dalam remang-remang cahaya. Tapi ia tahu persis kalau laki-laki yang berdiri di hadapannya sekarang bukan laki-laki kemarin yang membiusnya. Laki-laki ini lebih tegap dan lebih muda dengan tubuh yang jangkung dan berotot. Kamu mau apa? Hanya itu pertanyaan yang keluar dari mulut Lila yang kering. Laki-laki itu tidak menjawab. Ia melangkah mendekati Lila. Tolong! Tiba-tiba Lila berteriak. Suaranya terdengar serak. Ia mencoba memanfaatkan kesempatan saat pintu terbuka, berharap ada orang yang mendengar teriakannya. Tapi laki-laki itu dengan cekatan membekap mulut Lila dengan tangannya. Lila coba meronta, melepaskan diri. Namun tenaga laki-laki itu sangat kuat. Ia mendekap tubuh Lila dari belakang. Lila membuka mulutnya dan spontan menggigit tangan laki-laki itu. Laki-laki itu menarik tangannya, namun segera melepaskan sebuah pukulan keras pada tengkuk Lila. Ah! Lila menjerit tertahan. Tengkuknya terasa sangat sakit. Namun sebelum rasa sakit itu hilang, sebuah pukulan mengenai kepala bagian belakang Lila yang mengakibatkan ia terjerembab
dan akhirnya tak sadarkan diri. Laki-laki itu segera memopong tubuh Lila yang tak sadarkan diri itu keluar dari ruangan. Seorang temannya telah menunggu di mobil yang parkir tak jauh dari bangunan mungil tersebut. Keesokan harinya, sebuah pengumuman sudah disiarkan tentang hilangnya Lila. Sebuah siaran radio mengabarkan bahwa telah hilang seorang gadis berusia kira-kira 20 tahun dengan ciri-ciri berambut panjang lurus sebahu, berkulit putih dengan bentuk wajah sedikit opal. Di sebuah siaran televisi juga mengabarkan hal tersebut dengan memajang foto Lila. Pihak polisi juga sudah mulai menyelidiki tentang hilangnya Lila. Polisi sudah mewawancarai beberapa orang yang melihat Lila di kampus pada hari terakhir Lila terlihat. Namun sampai siang itu belum ada perkembangan apapun. Peter melangkah pelan menyelusuri gang tempat biasa Lila berjalan menuju kampus. Gang itu cukup sepi. Menurut Andini, kemarin Lila pulang melewati gang ini, batin Peter, sambil terus memperhatikan dengan seksama ke arah kiri kanan jalan. Tiba-tiba Peter melihat sebuah jepitan rambut berwarna pink tergeletak di pinggiran jalan. Peter melihat di sekitar jalan tersebut terdapat semak-semak yang semrawutan, seperti habis diinjak-injak oleh beberapa orang. Peter mengambil jepitan tersebut lalu memperhatikannya dengan cermat. Segera ia menyimpan jepitan tersebut ke dalam sakunya, kemudian ia melangkah pelan menuju kampus. Kamu tahu ini? Peter memperlihatkan jepitan yang ia temukan siang tadi pada Alena. Setelah mereka membuat janji untuk bertemu malamnya di sebuah warung pinggiran tak jauh dari tempat kos Alena. Alena menatap sejenak lalu mengambil jepitan itu kemudian mengamatinya. Kamu dapat ini dari mana? Tanya Alena penasaran. Peter menjelaskan secara perlahan. Kenapa? Tanya Peter melihat Alena yang terbengung. Saya yakin sekali ini adalah jepitan milik Lila, ucap Alena sedikit berbisik. Dan saya yakin Lila memakainya pada hari ia menghilang, lanjutnya. Peter sedikit membeliakkan mata. Meski ia sudah bisa mengira hal tersebut, namun pernyataan Alena cukup membuatnya semakin yakin kalau Lila memang diculik. Tapi oleh siapa dan kenapa? Pikirnya keras. Sebaiknya kamu serahkan ini ke polisi, ucap Alena sambil menyerahkan jepitan tersebut ke tangan Peter. Peter menggeleng lemah. Polisi pasti nggak bakal percaya. Mereka pasti akan berpikir kalau kita mengada-ada, ucapnya. Lalu bagaimana? Tanya Alena. Saya tahu orang yang bisa menyelidiki kasus ini. Saya yakin ia pasti mau bantu kita, balas Peter. Siapa? Tanya Alena dengan raut penasaran. Namanya Akmal. Dia seorang detektif bayaran. Beliau sudah biasa menangani kasus seperti ini. Kita harus mendatanginya, jawab Peter pelan. Laki-laki berusia sekitar 38 tahun itu menatap kedua muda-mudi yang berdiri di hadapannya secara bergantian. Lalu kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke selembar foto yang berada di tangan kirinya. Kalian yakin teman kalian diculik? Tanya laki-laki itu dengan suara khas yang terdengar sedikit serak. Sepertinya begitu, Tuan. Si laki-laki muda menjawab dengan suara tertekan, dan wanita yang di sampingnya hanya mengangguk meyakinkan. Selain karena dia hampir sudah 3 hari tidak ada kabar, apa yang mendasari kalian untuk menyimpulkan kalau gadis di dalam foto ini ternyata diculik? Suara serak laki-laki paruh baya itu terdengar lagi. Ia meletakkan foto yang tadi ia pegang ke atas meja yang berada di sampingnya.
Peter mengeluarkan jepitan rambut yang ia dapat kemarin siang. Ini, ucapnya, sambil menyerahkan benda tersebut kepada laki-laki itu. Laki-laki yang bernama lengkap Akmal Hadi itu mengambil benda tersebut kemudian menatapnya sejenak. Ini apa? Tanyanya ringan. Jepitan rambut. Kali ini si wanita yang sejak tadi hanya terdiam spontan menjawab. Akmal menatap tajam ke arah wanita itu. Iya, saya tahu ini jepitan rambut, ucapnya sedikit kasar. Maksud saya, mengapa kalian perlihatkan benda ini sama saya? Suaranya mulai pelan. Wanita itu, Alena, tertunduk. Tubuhnya sedikit gemetar. Rasa takut merasuki pikirannya tiba-tiba mendengar suara kasar laki-laki yang ada di depannya. Itu adalah jepitan rambut yang dipakai Lila pada hari terakhir ia terlihat. Peter akhirnya bersuara lagi. Lila? Tanya laki-laki itu. Gadis yang hilang, gadis yang dipoto. Jawab Peter cepat. Akmal membulatkan bibir. Kamu dapat dari mana? Tanyanya. Saya kemarin coba telusuri gang tempat Lila biasa lewat. Saya menemukan itu di semak-semak pinggiran jalan. Jawab Peter lagi, suaranya bergetar. Kalian sudah lapor polisi? Tanya Akmal. Sudah. Itu suara Alena yang mencoba memberanikan diri lagi untuk menatap wajah laki-laki itu. Laki-laki yang mereka temui itu terlihat menyunggingkan senyum tipis. Bekas-bekas ketampanan masih terlihat jelas di wajahnya. Tatapan matanya tajam. Soal ini, Akmal mengacungkan benda yang dipegangnya ke atas. Peter dan Alena hanya menggeleng ringan. Kenapa? Tanya Akmal. Kali ini tatapannya ditujukan pada Peter. Karena menurut saya, Anda lebih membutuhkan benda tersebut. Peter menjawab. Laki-laki itu manggut-manggut. Ia berjalan mengelilingi meja yang ada di ruangan kecil itu. Ruangan itu berukuran sekitar 3 kali 4 meter persegi. Di dalamnya hanya terdapat 2 buah lemari yang berisi berkas-berkas. Lalu di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah meja dan sebuah kursi. Ruangan itu adalah ruang kerja Akmal sebagai detektif bayaran. Sudah banyak kasus yang pernah ia tangani. Biasanya ia selalu bisa menyelesaikannya. Saya akan bantu kalian, ucapnya pelan. Tapi, kalian harus bayar mahal untuk kasus ini, lanjutnya. Ya, kami pasti akan bayar, balas Peter. Sementara Alena hanya terdiam. Ia tidak tahu pasti berapa bayaran yang diminta oleh laki-laki itu. Alena tahu kalau Peter memang punya banyak uang. Sebegitu besarkah pengorbanan Peter untuk Lila? Batin Alena. Mereka bertiga berjalan menyelusuri gang di belakang kampus itu. Sebuah gang yang masih tertimbun tanah. Sehingga jika hujan terkadang jalan menjadi becek. Ngapain kita ke sini? Tanya Peter. Saya sudah ke sini kemarin. Selain jepitan itu, tidak ada apa-apa lagi di sini. Lanjutnya. Jika benar teman kalian diculik, itu berarti si penculik pasti menggunakan kendaraan. Karena sangat tidak mungkin si penculik memopong tubuh teman kalian untuk melewati rumah-rumah yang ada di gang ini. Jadi, kita harus perhatikan jejak kendaraannya di sini. Jawab Akmal sambil terus berjalan pelan. Peter dan Alena mengangguk-angguk pelan. Tapi di sini begitu banyak jejak kendaraan, balas Peter lagi. Ya, untuk itu kita harus mencari jejak kendaraan yang benar-benar baru, atau setidaknya jejak kendaraan yang berbeda dari kendaraan-kendaraan yang biasa melewati jalan ini. Jelas Akmal. Ini pasti akan sulit, bisik Alena pelan. Tidak ada yang sulit, balas Akmal lagi. Jika kita memperhatikannya dengan seksama, yang terpenting kita perhatikan adalah yang pertama, pastikan jejak kendaraan itu ialah jejak sebuah mobil. Karena tidak mungkin si penculik membawa teman kalian dengan sepeda motor. Lanjutnya dengan sedikit menarik napas. Kemudian pastikan jejak mobil tersebut terlihat seperti sebuah jejak yang terkesan buru-buru.
karena sudah pasti si penculik mengendarai kendaraannya dengan buru-buru setelah berhasil membawa teman kalian di dalamnya. Lanjut Akmal lagi. Sekali lagi, Peter dan Alena manggut-manggut. Sebuah analisa yang cerdas. Pantas Peter begitu yakin dengan orang ini, pikir Alena. Nah, itu dia, ucap Akmal menghentikan langkahnya. Peter dan Alena yang berada di belakangnya turut berhenti dan memperhatikan arah telunjuk Akmal. Alena mengerutkan kening. Ia tidak begitu paham apa yang ditunjuk oleh Akmal barusan. Jejak mobil itu terlihat sangat berantakan, jelas Akmal sambil berjalan mendekati jejak mobil tersebut. Peter dan Alena mengikuti dari belakang. Sekarang kita harus bertanya pada orang yang tinggal di rumah itu. Akmal berkata lagi. Kali ini ia acungkan tangannya ke arah sebuah rumah yang berada tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Saya sudah bertanya kemarin, ucap Peter tiba-tiba. Dan mereka menjawab apa? Akmal bertanya sambil terus melangkah mendekati rumah tersebut. Mereka bilang mereka tidak tahu, jawab Peter. Itu karena pertanyaanmu kurang tepat, balas Akmal. Peter hanya mengerutkan kening, tidak mengerti. Akmal melangkah mendekati pagar rumah tersebut, kemudian membukanya dengan sedikit kasar. Peter dan Alena hanya diam mengikuti langkah laki-laki itu. Akmal mengetuk pintu rumah itu. Seorang wanita tua keluar dengan wajah sedikit heran. Permisi, suara Akmal lembut. Bolehkah saya bertanya? Lanjutnya. Ya, ada apa ya? Wanita itu mengerutkan keningnya yang memang mulai terlihat mulai keriput. Maaf, apakah Anda kemarin lusa atau 2 hari yang lalu berada di rumah? Tanya Akmal. Saya selalu berada di rumah sepanjang hari. Kenapa? Jawab wanita itu. Apakah 2 hari yang lalu Anda melihat sebuah mobil yang menurut Anda cukup asing atau bahkan belum pernah melewati jalan ini? Akmal bertanya lagi. Wanita tua itu terdiam sejenak, terlihat berpikir keras. Ini tentang gadis yang hilang itu? Tanya wanita itu. Yah, jawab Akmal mengangguk. Pagi tadi, 2 orang polisi juga datang ke sini dan bertanya pada saya. Mereka bertanya, apakah saya mendengar suara teriakan pada 2 hari yang lalu? Saya tentu saja menjawab tidak, karena saya memang tidak mendengar suara teriakan. Wanita itu menarik napas sejenak. Dan pertanyaan Anda menurut saya sangat menarik, karena di gang ini memang jarang sekali orang yang lewat. Tidak banyak yang tahu ada gang di sini yang bisa tembus ke arah kampus, kecuali bagi mereka yang sudah lama tinggal di sini. Wanita itu berhenti beberapa saat, sambil memperhatikan ketiga tamu yang berdiri di depannya. Saya sudah hafal betul kendaraan apa saja yang sering lewat di sini, karena saya memang sudah tinggal di sini sejak saya menikah. Dan pada 2 hari yang lalu, saya memang melihat sebuah mobil yang belum pernah lewat di sini. Sepintas saya melihat mobil tersebut berhenti di sana. Wanita itu menunjuk ke arah tak jauh dari tempat Akmal menemukan jejak mobil yang dicurigainya tadi. Apa Anda masih ingat kira-kira mobilnya seperti apa? Tanya Akmal dengan wajah penasaran. Saya tidak tahu pasti merek mobilnya apa. Warnanya hitam pekat. Itu seperti sebuah mobil Carry tua, kalau saya tidak salah lihat, ucap wanita itu. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka bertiga pun bergegas menuju mobil Peter yang mereka parkir di halaman kampus. Diam-diam, Peter dan Alena mulai mengagumi sosok Akmal yang memang cerdas dan berpengalaman. Mereka berdua sangat berharap kalau Lila bisa segera mereka temukan, sebelum kejadian yang paling buruk menimpa Lila. Lila Kurnia membuka matanya pelan. Cahaya lampu sedikit membuatnya silau. Lila mengusap-usap matanya beberapa kali.
Pandangannya tertuju pada lampu yang berada tepat di atasnya. Untuk sesaat, Lila memfokuskan pikirannya. Hal terakhir yang ia ingat ketika seorang laki-laki berbadan tegap memukul kepalanya hingga ia terjerembab dan tak sadarkan diri. Lila memutar kepalanya ke kiri. Ia melihat seorang gadis tersenyum sinis padanya. Gadis itu duduk di atas sebuah dipan kecil dengan menyilangkan kedua kakinya. Rok mini yang dipakainya sedikit terbuka. Dengan spontan, Lila coba menggerakkan tubuhnya untuk bangkit. Sorot matanya tak henti menatap gadis yang berada tak jauh dari sampingnya. "Saya di mana?" tanya Lila akhirnya, setelah ia berhasil duduk di atas dipan tempat ia terbaring tadi. Tubuhnya ia arahkan pada gadis cantik yang masih saja tersenyum kecut menatapnya. Gadis itu menurunkan kakinya dengan santai. "Saya di mana?" tanya Lila lagi lebih keras. "Dan kamu siapa?" lanjutnya dengan napas sedikit terengah. Gadis yang duduk di depannya menyunggingkan bibirnya sambil merangkai kedua jemarinya. "Di neraka," jawabnya dengan nada kasar. Lila mengernyitkan kening. Ia bergidik. "Maksud kamu?" tanya Lila bergetar. "Nanti kamu juga bakal tahu." Kali ini gadis di depannya berkata sedikit lembut. Lila mengalihkan pandangannya menatap seisi ruangan itu. Hanya ada 2 tempat tidur di situ dan 2 buah lemari pakaian yang tertutup. Ruangan itu seperti sebuah kamar dengan ukuran 3 kali 4 meter menurut perkiraan Lila. Tidak ada jendela, hanya sebuah pintu yang tertutup rapat. Sebuah kamar mandi kecil berada di sudut ruangan. "Saya Atika." Suara gadis itu sedikit mengagetkan Lila. "Sudah hampir 4 bulan saya berada di sini," lanjutnya. Gadis itu berdiri dan berjalan menuju lemari. Ia mengambil sebuah handuk. "Kamu sebaiknya mandi sekarang. Sebentar lagi makan siang kita akan datang," ucapnya lagi. Ia melemparkan handuk tersebut ke tubuh Lila yang memang terlihat dekil. Dengan sedikit terlonjak, Lila menyambut handuk tersebut. Lila menatap gadis itu beberapa saat. Tubuhnya memang terasa sangat gerah dan kotor. Rambutnya aut-autan. Lila tidak begitu ingat entah sudah berapa lama ia tidak mandi. Dengan tubuh yang masih terasa lemah, Lila coba berdiri dan melangkah menuju kamar mandi. Pikirannya masih menerawang. Semua masih menjadi tanda tanya bagi Lila. Ia benar-benar tidak tahu di mana ia berada saat ini. Mungkin dengan mandi, bisa sedikit meringankan rasa sakit di kepalanya, pikir Lila sambil mengunci pintu kamar mandi itu dari dalam. "Kalian akan ikut?" tanya Akmal pada Peter dan Alena. Kali ini Akmal yang menyetir dan Alena berada di sampingnya. Sedangkan Peter duduk di kursi belakang mobil Panther itu. Mobil itu berjalan pelan menyelusuri jalan menuju ke arah pinggiran kota. Alena melirik sekilas, lalu mengangguk pelan. Walau sebenarnya ia merasa takut, tapi biar bagaimanapun Lila adalah temannya. Ia merasa ingin membantu menemukannya. Sementara Peter hanya terdiam. Ia merasa tak harus menjawab pertanyaan tersebut. Baginya, Lila bukan hanya sekedar teman dekat. Ia telah jatuh cinta pada gadis itu. Ia harus bisa menemukan Lila. Hanya itu keinginannya saat ini. "Biasanya saya bekerja sendirian, jadi saya tidak menjamin keselamatan kalian berdua. Jika terjadi sesuatu pada kalian, itu bukan tanggung jawab saya. Kalian yang bersikeras untuk ikut," ucap Akmal tegas. "Sebenarnya kita akan kemana?" tanya Alena setelah cukup lama mereka terdiam. "Di daerah pinggiran sana ada sebuah rumah bordir. Saya perkirakan teman kalian telah diculik oleh orang-orang yang berada di sana. Teman kalian mungkin akan dijadikan salah seorang pelacur di sana," ucap Akmal menjelaskan. Alena tiba-tiba merinding. Perutnya terasa mual mendengar ucapan Akmal barusan. "Kenapa Anda begitu yakin?" suara Peter dari belakang. "Saya pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya," balas Akmal terdengar santai.
Kalau begitu kita bisa lapor polisi saja, ucap Alena. Rumah bordir itu milik seorang pengusaha kaya yang sangat berpengaruh di kota ini. Mereka kebal hukum. Tidak ada polisi ataupun pejabat yang berani menutup tempat tersebut. Jadi percuma kalau kita lapor polisi. Mereka seolah tutup mata akan keberadaan tempat tersebut, jelas Akmal. Jadi bagaimana kasus sebelumnya? Tanya Peter penasaran. Saya belum sempat menyelesaikannya. Saat saya berhasil masuk ke dalam, gadis tersebut sudah tidak berada di sana. Ia mencoba kabur. Tapi sehari kemudian, gadis tersebut ditemukan tewas terbawa arus sungai. Ada luka tusuk di perutnya. Pihak berwajib sengaja menutupi hal tersebut dan menyatakan kejadian tersebut hanya sebuah kecelakaan. Meski kedua orang tua gadis tersebut tidak bisa terima, namun pihak polisi sudah menutup kasus tersebut. Jelas Akmal lagi. Ia memarkir mobilnya di pinggiran jalan. Hari sudah mulai gelap. Tak jauh di depan mereka terdapat sebuah bangunan yang sangat luas. Bangunan 4 tingkat tersebut seperti sebuah hotel yang dikelilingi pagar tembok cukup tinggi. Mobil-mobil mewah ramai terparkir di halaman depan bangunan tersebut. Untuk memasuki gedung, ada sebuah gerbang khusus di bagian depan yang dijaga oleh 2 orang laki-laki yang berbadan besar dan tegap. Setiap mobil yang masuk akan diidentifikasi oleh petugas tersebut. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Tanya Alena sambil terus memperhatikan ke arah gerbang tersebut. Saya yang akan masuk ke dalam. Kalian berdua tunggu di mobil. Saya akan menyelinap masuk lewat belakang. Saat saya sudah temukan teman kalian, saya akan membawanya keluar. Dan kamu, Peter, harus segera menghidupkan mobil untuk kabur secepatnya sebelum kita ketahuan. Saya harap kalian paham, jelas Akmal. Peter dan Alena hanya mengangguk-angguk. Detektif Akmal menyusuri pagar tembok yang tingginya lebih kurang 2 meter tersebut ke arah belakang bangunan. Ia mencoba mencari posisi terbaik untuk bisa masuk ke dalam tanpa terlihat. Keadaan sekitar sangat gelap, namun detektif Akmal sudah terbiasa berada dalam kegelapan malam seperti itu. Matanya cukup jernih untuk dapat melihat dengan jelas setiap langkahnya. Bias cahaya lampu dari gedung tersebut cukup membantu Akmal hingga ia sampai di area belakang gedung yang memang terlihat sepi. Ia pernah berada di sana sebelumnya. Ia tahu, di tengah tembok ada sebuah pintu masuk kecil yang terkunci dari dalam. Akmal berhenti di depan pintu tersebut. Lalu dengan hati-hati ia mendobrak pintu tersebut. Ia tahu, pada jam-jam seperti ini, para penjaga sedang sibuk di depan. Jadi tidak akan ada yang mendengar suara dobrakannya. Krak, pintu itu akhirnya berhasil terbuka. Akmal menyelinap ke dalam dengan langkah hati-hati. Ia melangkah menuju bagian belakang gedung dengan sedikit tertunduk, menghindari pantulan cahaya lampu. Pohon akasia tersusun acak berdiri di halaman belakang gedung tersebut, cukup membantu Akmal untuk menyelinap dengan aman. Ia sampai di dinding tembok gedung bagian belakang. Ditelusurinya dinding itu sambil terus berlindung dengan merapatkan tubuhnya ke dinding tersebut. Sebuah pintu terdapat di sana. Akmal memperhatikan sekeliling dengan dada bergemuruh. Pelan ia menyentuh gagang pintu tersebut. Terkunci. Ia tidak mungkin mendobrak pintu itu juga, karena suaranya pasti akan terdengar ke dalam. Dan Akmal tidak bisa memperkirakan apa yang ada di sebalik pintu tersebut. Akmal mengambil sebuah kunci dari dalam saku jaket hitamnya. Sebuah kunci serbaguna yang sengaja dibawa Akmal untuk keperluan mendesak seperti saat ini. Dengan hati-hati, Akmal memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kecil pintu, lalu memutarnya perlahan. Krek. Kunci berhasil terbuka. Akmal menekan pintu ke dalam sambil mengintip dengan cermat. Ia masuk dengan hati-hati dan memperhatikan ruangan tersebut. Gelap. Akmal mengeluarkan lagi dari saku jaketnya sebuah senter kecil. Ternyata itu adalah sebuah gudang.
Di sana terdapat banyak sekali barang-barang rongsokan. Di bagian sudut ruangan tersebut terdapat sebuah pintu. Akmal yakin pintu tersebut adalah pintu menuju salah satu ruangan lainnya di gedung tersebut. Detektif Akmal sudah mendapat info kalau para gadis tersebut dikurung di kamar yang berada di lantai bawah. Akmal membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci yang ia bawa. Bias cahaya masuk ke dalam ruangan tersebut. Akmal mematikan senternya segera. Akmal dapat melihat dengan leluasa ke dalam. Terdapat sebuah koridor yang panjang. Di sepanjang koridor ada begitu banyak kamar yang terdapat di bagian kiri kanannya. Benar-benar seperti sebuah hotel, pikir Akmal. Tiba-tiba di ujung lorong, Akmal melihat ada 3 bayangan menuju ke arahnya. Dengan segera Akmal kembali menutup pintu gudang tersebut. Suara langkah kaki semakin jelas terdengar. Akmal menahan napas. Dipeganginya sebuah pistol yang berada di pinggangnya, hanya untuk berjaga-jaga. Kalau-kalau ia ketahuan. Langkah-langkah itu semakin jelas dan mendekat. Akmal menyandarkan tubuh ke dinding di dekat pintu, sedikit bersiap-siap. Saya mau dibawa kemana? Suara serak seorang gadis terdengar di antara derap langkah tersebut. Akmal mencoba mengintip dari lubang kunci. Samar-samar, ia melihat 3 orang yang sedang berjalan. Seorang perempuan berada di tengah, diapit oleh 2 orang laki-laki bertubuh tegap. Kedua tangan perempuan tersebut dipegang paksa oleh kedua laki-laki tersebut. Perempuan itu sedikit meronta, namun jelas terlihat kalau ia sudah tidak berdaya melawan tenaga kedua laki-laki itu. Kamu diam atau peluru ini akan menembus kepalamu. Suara kasar laki-laki yang berada di samping kanan gadis itu sambil mengacungkan sebuah pistol. Langkah mereka semakin mendekat. Saat mereka bertiga berada di depan pintu gudang, Akmal dapat melihat dengan jelas kalau perempuan yang sedang berjalan tersebut sangat mirip dengan gadis yang ada di foto. Itu dia, batin Akmal. Detektif Akmal menahan napas, lalu kemudian melepaskannya dengan lega. Saat akhirnya ketiga orang tersebut berlalu, Akmal belum berani untuk bertindak lebih. 2 orang pengawal tersebut juga memiliki pistol. Jika Akmal mencegat mereka sekarang, pasti akan terjadi keributan yang akan mengundang kedatangan para pengawal lainnya. Karena itu, Akmal tetap memilih untuk bersembunyi. Setelah merasa cukup aman, Akmal kembali menyelinap keluar dari gudang tersebut. Ia harus segera keluar dari gedung tersebut sebelum kehadirannya diketahui oleh para pengawal yang bisa saja memergokinya. Setidaknya sekarang ia sudah tahu kalau gadis yang ia cari memang berada di dalam gedung tersebut. Akmal berhasil menyelinap keluar. Dia pun dengan sedikit berlari menuju tempat mobil terparkir. Di sana Peter dan Alena sedang menunggu dengan cemas. Bagaimana? Tanya Peter ingin tahu. Ia tak pedulikan Akmal yang masih berusaha mengatur napasnya. Akmal tidak menghiraukan pertanyaan Peter barusan. Ia langsung saja masuk ke dalam mobil. Kita harus pergi dari sini sekarang, sebelum orang-orang itu mulai curiga, ucap Akmal setelah ia berada di dalam mobil. Lalu bagaimana dengan Lila? Kali ini Alena yang bertanya. Lila ada di dalam, tapi kita tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Kita harus atur rencana dulu, balas Akmal sambil mulai menjalankan mobilnya. Apa rencananya? Tanya Peter tak sabar. Nanti kita kembali lagi ke sini. Dan aku butuh teman untuk masuk ke dalam. Sekitar jam 4 subuh kita masuk. Karena pada jam itu biasanya keadaan akan aman. Jelas Akmal. Aku ikut, ucap Alena. Entah menawarkan diri atau bertanya. Aku dan Peter yang akan masuk ke dalam. Kamu tunggu di mobil dan bersiap-siap untuk menjalankan mobil saat kami sudah kembali nanti, ucap Akmal kemudian. Alena pun akhirnya hanya bisa diam. Ia sebenarnya tidak tahu
Pilihan mana yang terbaik untuknya saat ini? Menunggu di mobil atau ikut masuk ke dalam? Baginya sama-sama besar risikonya. Lalu kita akan kemana menunggu jam 4? Peter bertanya dari belakang. Kita ke rumahku untuk beristirahat dan juga mengambil beberapa perlengkapanku di sana, balas Akmal. Mobil itu pun melaju menuju rumah Akmal yang berjarak kurang lebih 10 km dari situ. Lila masih berusaha meronta saat kedua pengawal tersebut membawanya ke lantai atas. Di depan sebuah kamar, mereka berhenti. Salah seorang pengawal tersebut mengetuk pintu kamar tersebut. Sesaat kemudian, pintu itu pun terbuka. Seorang lelaki tua berperut buncit tersenyum menyambut mereka. "Ini pesanannya, Tuan," ucap salah seorang pengawal sambil mendorong tubuh Lila ke depan pria tua tersebut. Pria tua tersebut semakin melebarkan senyum. "Bawa masuk ke dalam," ucapnya. Kedua pengawal tadi segera mendorong tubuh Lila agar ikut masuk. Sementara Lila masih terus berusaha meronta melepaskan diri. Sesampai di dalam, kedua pengawal pun melepaskan pegangannya pada tubuh Lila. Lalu mereka berdua pun pamit keluar. Lila hanya berdiri menatap lelaki tua yang ada di depannya sekarang. "Anda siapa?" tanya Lila cukup berani setelah kedua pengawal tadi meninggalkan mereka berdua. Lila sadar, kalaupun saat itu hanya ada lelaki tua tersebut, dia juga tidak bisa kabur. Pintu kamar itu sudah terkunci. Untuk itu, Lila pun berusaha menjalin komunikasi dengan lelaki tua tersebut, agar ia punya banyak waktu untuk terus memikirkan cara untuk kabur. "Panggil saya Om Hadi," ucap laki-laki tua itu akhirnya. "Saya adalah orang yang telah membeli kamu malam ini. Dan saya membeli kamu sangat mahal, karena katanya kamu masih perawan." Lanjut laki-laki itu dengan gaya angkuhnya. Lila menelan ludah pahit mendengarkan hal tersebut. Meski ia sudah mendengarkan semua cerita tentang tempat ini dari Atika, teman satu kamarnya, ia tetap saja merasa mual mendengarkan hal tersebut. "Jadi malam ini kamu milik saya. Kamu harus mengikuti keinginan saya," laki-laki itu berucap lagi sambil mulai melangkah mendekat. Saya tidak sudi melayani Anda." Suara Lila bergetar. "Kamu tidak bisa menghindari ini. Kamu sudah saya bayar," balas laki-laki itu tajam. Lila terdiam karena Om Hadi sudah memegang kedua pundaknya. "Kamu cantik sekali," bisik Om Hadi berusaha menggoda. Lila berusaha menepis tangan Om Hadi, tapi cengkeraman Om Hadi justru semakin kuat. Tapi Lila tidak kehabisan akal. Ia mengangkat lututnya, lalu menendang bagian sensitif milik Om Hadi. "Ah!" Om Hadi terjerit. Tangannya pun terlepas. Lila segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia berlari menuju pintu. Tapi sayangnya, pintu itu sudah terkunci. Dan kunci ada di atas meja di samping ranjang. Lila hendak mengambil kunci tersebut, tapi Om Hadi kembali mencegatnya. "Lepaskan saya!" teriak Lila sambil terus berusaha melepaskan diri dari dekapan Om Hadi. "Kamu tidak akan bisa kemana-mana," ucap Om Hadi kasar. Ia mendorong tubuh Lila ke atas ranjang. Lila tetap meronta. Ia tak ingin menyerah. Tangannya meraih bantal lalu melemparkannya ke arah Om Hadi. Tentu saja hal itu tidak bisa menghentikan Om Hadi, tapi setidaknya Lila jadi punya kesempatan untuk kembali berdiri. Ia berlari kembali ke arah meja untuk meraih kunci. Om Hadi sekali lagi berhasil meraih tubuhnya. Lila kembali meronta, sampai ia melihat di atas meja ada sebuah telepon. Tangannya berusaha meraih telepon tersebut, dan saat ia berhasil mendapatkan telepon itu, ia pun melayangkan telepon tersebut ke arah Om Hadi. Om Hadi coba menghindar, tapi terlambat. Telepon itu telah mengenai kepalanya. Sekali lagi, Om Hadi mengerang kesakitan. Lila pun segera meraih kunci kamar dan berlari ke arah pintu. Dengan tangan gemetar, ia berusaha membuka pintu tersebut. Sementara Om Hadi masih terus berusaha mendekatinya,
sambil terus memegangi kepalanya yang sakit. Dengan susah payah, akhirnya Lila berhasil membuka pintu itu. Ia segera berlari ke bawah. Namun, dua orang pengawal tadi melihatnya. Mereka berusaha mengejar Lila. Saat menuruni tangga, Lila terpeleset. Ia pun jatuh bergulingan ke bawah. Kedua pengawal segera menangkapnya. Kepala Lila terbentur ubin tangga. Keningnya berdarah. Tapi Lila masih sadarkan diri. Ia terus berusaha melawan. Namun, kedua pengawal itu telah berhasil membekuknya. Om Hadi pun tiba di sana. Ia terlihat sangat marah. "Bawa perempuan brengsek ini pergi dari sini. Saya tidak membutuhkannya lagi," ucap Om Hadi dengan nada tinggi. Setelah berkata demikian, Om Hadi pun segera berlalu dari sana. Kedua pengawal tersebut pun menyeret Lila untuk kembali ke kamarnya. Mereka tak pedulikan kening Lila yang berdarah. Bagi kedua pengawal tersebut, itu merupakan hal biasa. Bukan sekali dua kali seseorang berusaha lari dari kamar tamu. Apalagi bagi para perempuan yang baru pertama kali menerima tamu. Tubuh Lila mereka lempar dengan kasar untuk memasuki kamar tempat Lila disekap. Lila terduduk. Tubuhnya terasa sakit. Tapi ia merasa sedikit lega. Setidaknya untuk sementara ia selamat dari cengkraman laki-laki tua hidung belang yang mengaku bernama Om Hadi tadi. "Kamu gak apa-apa?" Atika, teman sekamar Lila, coba membantu Lila untuk berdiri. "Saya gak apa-apa. Ini jauh lebih baik daripada saya harus melayani laki-laki bejat itu," balas Lila sambil berjalan menuju dipan kecilnya. "Kamu mungkin bisa bebas malam ini, tapi kamu belum tentu bisa bebas untuk malam-malam selanjutnya," ujar Atika. "Dulu saya juga seperti itu, tapi akhirnya saya menyerah, karena bos tidak akan tinggal diam jika kita terus melawan," lanjut Atika kemudian. Lila menarik napas berat. Ia bertekad untuk bisa keluar dari tempat terkutuk tersebut, tapi ia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. "Jangan berpikir untuk kabur," suara Atika terdengar lagi. "Sekalipun kamu berhasil kabur, bos tidak akan membiarkan kamu bebas begitu saja. Mereka akan mencarimu sampai ketemu, dan mereka akan membunuhmu di tempat. Sudah banyak para gadis yang mengalami hal tersebut," lanjut Atika. "Apa yang membuat kamu tetap bertahan?" tanya Lila ingin tahu. "Satu-satunya cara untuk tetap bertahan ialah dengan mengikuti keinginan mereka," balas Atika. "Tapi aku tidak ingin menghabiskan hidupku di sini," ucap Lila lemah. "Kita nggak punya pilihan, Lila. Pilihan kita hanya satu, yakni mengikuti keinginan mereka," balas Atika. "Kita harus bisa kabur dari sini, Atika. Pasti ada caranya," ucap Lila lagi. "Saya sudah lebih 4 bulan berada di sini, Lila. Bangunan ini dijaga dengan ketat. Tidak ada yang bisa kabur dari sini. Sekalipun ada, seperti yang saya katakan tadi, mereka akhirnya pun dibunuh," balas Atika. Sekali lagi Lila bergidik. Hatinya tiba-tiba ciut. Tapi ia juga tidak ingin pasrah begitu saja. Karena itu, ia terus berpikir untuk bisa kabur dari tempat itu. Jam 4 menjelang subuh, sesuai rencana, Akmal, Peter, dan Alena sudah berada di tempat yang mereka rencanakan. Mobil mereka parkir tak jauh dari gedung tempat Lila berada. Segera Akmal dan Peter menyusup ke belakang gedung, mengikuti jalan yang pernah Akmal tempuh sebelumnya. Perjalanan mereka jadi lebih mudah karena Akmal sudah pernah masuk ke dalamnya melalui jalan tersebut. Sementara Alena menunggu mereka di mobil dengan perasaan yang tak karuan. Sesampai di dalam, Akmal dan Peter dengan mengendap-endap menyelusuri koridor yang di kiri kanannya tersusun kamar-kamar. Akmal sudah tahu persis kamar mana yang akan mereka tuju. "Anda yakin ini kamarnya?" tanya Peter sepelan mungkin.
Akmal mengangguk yakin. Kamu ketuk aja pelan-pelan, jangan sampai terdengar ke atas, ucapnya. Akmal sengaja memegang pistolnya buat berjaga-jaga. Peter mengetuk pintu itu dengan pelan, namun tak ada reaksi apapun dari dalam. Peter mencobanya beberapa kali. Sementara di dalam kamar, Lila yang belum bisa tertidur mendengar ketukan di pintu kamarnya. Ia kaget dan mulai merasa takut. Ia pikir itu adalah para pengawal yang akan memaksanya lagi. Tapi kemudian ia sadar, jika itu adalah para pengawal, untuk apa mereka harus mengetuk pintu? Bukankah pintu kamar itu mereka kunci dari luar? Menyadari hal tersebut, Lila segera bangkit dan berjalan menuju arah pintu dengan hati-hati. Peter yang tidak mendengar reaksi apapun dari dalam mulai merasa putus asa. Kita harus cepat, Peter. Waktu kita tidak banyak, ucap Akmal berbisik. Lila, ucap Peter berusaha memanggil orang yang berada di dalam kamar tersebut. Saat itu, Lila memang sedang berada di dekat pintu. Ia pun mendengar suara panggilan tersebut. Peter, balas Lila setengah ragu. Iya, ini aku Lila, tolong buka pintunya. Kami akan membawa kamu keluar dari sini, ucap Peter sangat pelan. Lila mencubit pipinya sendiri, sakit. Ia merasa kalau ia sedang bermimpi atau sedang berhalusinasi. Cepat Lila, suara Peter terdengar lagi. Pintu ini terkunci dari luar Peter, kami nggak bisa membukanya dari dalam, ucap Lila akhirnya, setelah cukup yakin kalau hal itu nyata. Kami? Tanya Peter ragu. Iya, kami berdua di dalam kamar ini, jelas Lila. Lalu bagaimana membuka pintu ini? Peter pun bertanya pada Akmal yang sedari tadi hanya terdiam sambil terus memperhatikan sekeliling untuk berjaga-jaga. Aku juga tidak tahu, Ter. Lila yang menjawab. Aku nggak lagi ngomong sama kamu, Lila, ucap Peter. Lalu sama siapa? Tanya Lila penasaran. Peter tidak menjawab karena ia melihat Akmal mengeluarkan sebuah kunci dari dalam sakunya. Akmal terpaksa sekali lagi menggunakan kunci serbagunanya untuk membuka pintu tersebut. Tapi ternyata kali ini lebih sulit dari yang ia pikirkan. Pintu itu tidak mudah terbuka. Akmal akhirnya mengeluarkan sebuah obeng dari sakunya untuk membantu agar pintu itu bisa cepat terbuka. Cukup lama Akmal berusaha untuk membuka pintu tersebut, namun belum juga berhasil. Kita dobrak aja, tawar Peter tak sabar. Jangan, cegah Akmal. Suaranya akan bikin gaduh, lanjut Akmal. Lalu bagaimana? Tanya Peter lagi. Kamu gak lihat saya sedang berusaha untuk membukanya. Jadi kamu lebih baik diam. Omonganmu itu gak membantu sama sekali, balas Akmal terdengar kasar. Peter pun tak berucap apa-apa lagi. Ia terus memperhatikan Akmal yang terus berusaha membuka kunci pintu tersebut. Sementara di dalam kamar, Lila menunggu dengan gelisah. Ada apa? Tanya Atika, saat ia akhirnya terbangun melihat Lila yang berdiri di dekat pintu. Lila tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada Atika untuk tidak bersuara. Atika bangkit dari tidurnya dan berjalan pelan mendekati Lila. Kamu mau kabur? Tanya Atika. Belum sempat Lila menjawab pertanyaan Atika barusan, pintu kamar itu pun terbuka. Dua orang laki-laki berdiri di ambang pintu. Peter, teriak Lila tertahan. Ia segera menghambur dalam pelukan Peter. Peter balas mendekap tubuh ramping itu. Aku sangat ketakutan, Ter. Bawa aku pergi dari sini, ucap Lila lagi. Sudah, gak ada waktu untuk itu sekarang. Kita harus cepat pergi dari sini sebelum semua orang terbangun, ucap Akmal tegas. Peter segera melepaskan dekapannya, lalu meraih tangan Lila untuk membawanya keluar dari kamar tersebut. Tunggu, cegah Lila. Lila melihat ke belakang. Atika berdiri terpaku di sana. Kamu harus ikut bersama kami, Tika, ucap Lila sambil menarik tangan Atika. Apa kalian yakin kita akan selamat? Ucap Atika, masih tetap menahan langkahnya. Udah, kita harus pergi secepatnya dari sini sekarang. Kali ini Akmal yang berucap, sambil ia menarik tangan Atika dengan sedikit kasar.
Atika pun akhirnya mengikuti langkah mereka. Berapa lama lagi waktu kita? Tanya Akmal entah kepada siapa. Sekarang jam 5:45. Berarti kita hanya punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Atika yang menjawab pertanyaan tersebut. Mereka berempat terus berjalan menuju pintu keluar belakang tempat Akmal dan Peter tadi masuk. Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Peter yang bertanya. Karena setiap jam 6 pagi, para pengawal akan memeriksa setiap kamar yang ada di sini. Jadi kalau mereka tahu kamar kami kosong, mereka pasti akan mengejar kita. Jelas Atika. Kalau begitu kita harus bergegas, ucap Akmal menimpali. Mereka pun berlari menuju keluar gedung tersebut, melewati tembok dan berlari di dalam semak-semak dalam kegelapan. Tanpa sadar, kaki Lila tersandung sebatang kayu yang melintang di jalan mereka. Lila terjerembab jatuh. Ia menjerit tertahan. Ia merasakan lututnya berdarah. Peter berusaha membantunya berdiri, tapi Lila merasa tubuhnya lemah. Aku gak kuat lagi Peter, ucap Lila lemah. Tanpa pikir panjang, Peter pun segera memopong tubuh Lila, dan Peter kembali berlari sambil ia terus menggendong tubuh Lila. Sementara itu, Alena yang sedang menunggu mereka di dalam mobil mulai merasa gelisah. Sudah hampir 2 jam Akmal dan Peter berada di dalam sana, tapi mereka belum juga kembali. Sesuai perjanjian, jika mereka tak kembali hingga jam 6 pagi, Alena harus segera pergi dari sana. Alena melirik arlojinya, kurang 3 menit dari jam 6. Itu artinya ia harus bersiap-siap untuk segera pergi dari sana. Saat Alena berusaha menghidupkan mobil, tiba-tiba dari kaca spion ia melihat bayangan orang-orang yang sedang berlari menuju mobilnya. Alena mulai merasa cemas. Ia merasa takut. Namun saat orang-orang tersebut sampai di dekat mobil, Alena merasa lega. Ternyata mereka adalah Akmal dan kawan-kawan yang sampai tepat pada waktunya. Mereka segera masuk ke mobil dan Alena pun segera memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Apakah kita sudah aman? Tanya Alena saat mobil mereka sudah cukup jauh. Kita tidak akan pernah aman, Atika yang menjawab. Selama tempat itu masih ada, kita tidak akan pernah aman. Mereka pasti akan tetap mencari kami berdua. Lanjut Atika dengan nada cemas. Kamu tenang Atika, kita akan selesaikan ini secepatnya, ucap Akmal membalas. Peter dan Alena saling bertatapan penuh tanya. Kalian sudah saling kenal? Peter bertanya juga akhirnya. Atika adalah informan saya di dalam, balas Akmal. Maksudnya? Tanya Peter. Kamu pikir saya bisa masuk ke sana dengan mudah itu karena apa? Karena saya beruntung, balas Akmal. Atika yang mengarahkan saya untuk melewati jalan tersebut. Atika juga yang memberitahu saya kapan waktu yang tepat untuk saya bisa masuk ke dalam sana. Lanjut Akmal. Bagaimana kalian bisa saling kenal? Kali ini Alena ikut bertanya. Kalian ingat kasus yang pernah saya ceritakan dulu? Kasus gadis yang diculik, tapi saat saya coba selamatkan dia sudah kabur duluan. Dan akhirnya ia pun dibunuh. Kalian ingat kan? Balas Akmal. Peter dan Alena pun mengangguk serentak. Untuk menyelidiki kasus tersebut, saya harus masuk ke dalam. Saya pun berpura-pura jadi tamu di sana. Dan kebetulan saya melihat Atika. Saya pun meminta Atika untuk menemani saya malam itu. Kami pun berkenalan dan saya pun menceritakan tujuan saya di sana kepada Atika semuanya. Atika juga menceritakan semua yang ia ketahui tentang tempat itu kepada saya. Sejak saat itu, Atika sering memberitahu saya kabar-kabar terbaru mengenai tempat tersebut. Jelas Akmal panjang lebar. Itulah kenapa Anda begitu yakin kalau kamar yang kita ketuk tadi adalah kamar tempat Lila. Peter masih bertanya. Itu hanya kebetulan, balas Akmal. Sebenarnya saya tidak tahu kalau Lila juga ada di dalam. Yang saya tahu itu adalah kamar tempat Atika selama ini. Karena itu saya langsung menuju kamar tersebut. Dan kebetulan ada Lila juga di sana. Lanjutnya.
Jadi sebenarnya tujuan Anda ke sana bukan untuk menyelamatkan Lila, tapi justru ingin menyelamatkan Atika. Tanya Peter lagi. Kamu jangan salah paham. Aku tidak tahu di mana Lila dikurung. Satu-satunya orang yang aku kenal di sana ya cuma Atika. Dan harusnya Atika juga tahu di mana Lila dikurung. Karena itu aku ingin menemui Atika terlebih dahulu untuk bertanya di mana keberadaan Lila. Namun karena Lila sudah berada di sana, aku rasa hal itu tidak perlu dibahas lagi. Jelas Akmal lagi. Lalu apa rencana kita sekarang? Alena memotong perdebatan itu cepat. Kita ke rumahku. Di sana kalian akan aman. Balas Akmal. Kita harus lapor polisi. Lila berucap saat mereka sudah berada di rumah Akmal. Iya, saya setuju. Balas Akmal yakin. Anda setuju? Peter bertanya heran. Bukankah dulu Anda katakan bahwa tempat itu kebal hukum? Percuma lapor polisi karena pasti tidak akan ditanggapi. Lanjut Peter. Iya, itu benar. Tapi sekarang, kita punya 2 orang saksi. Kita punya korban. Balas Akmal. Ingat, tidak semua polisi dan pejabat yang terlibat di sana. Dan saya tahu siapa polisi yang tepat untuk menangani kasus ini. Nanti siang kita akan menemuinya. Dengan adanya Atika dan Lila sebagai saksi, saya yakin tempat itu akan segera ditutup dan pemiliknya akan segera ditangkap. Akmal berucap lagi. Siang itu, Akmal dan teman-temannya itu pun melaporkan hal tersebut. Dengan kesaksian langsung dari Atika dan Lila, kasus itu bisa terungkap dengan mudah. Pihak polisi pun segera bertindak. Mereka menggerebek tempat tersebut, mengamankan para korban yang masih berada di sana, menangkap semua yang terlibat, termasuk pemilik tempat tersebut. Lila, Atika, dan beberapa orang gadis yang pernah jadi korban tempat tersebut menjadi saksi utama dalam kasus tersebut. Si pengusaha pemilik tempat itu akhirnya dipenjara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Tempat prostitusi tersebut akhirnya tutup untuk selama-lamanya. Bangunannya menjadi sitaan negara. Lila sangat lega mengetahui semua itu. Kini tidak ada lagi yang perlu ia takutkan. Ia bisa melanjutkan hidupnya kembali. Terima kasih ya Ter, ucap Lila suatu hari di kampus. Aku senang kamu selamat, balas Peter. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku, ucap Lila. Apapun akan aku lakukan untuk bisa menyelamatkan kamu, Lila, balas Peter. Kenapa? Tanya Lila pelan. Karena aku telah jatuh cinta padamu, balas Peter. Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya selama ini? Tanya Lila. Karena aku belum punya keberanian untuk mengatakannya. Dan sekarang aku tak ingin memendamnya lagi. Aku cinta kamu, Lila. Maukah kamu menjadi pacarku? Ucap Peter penuh perasaan. Iya, balas Lila sangat pelan. Apa? Aku gak dengar loh. Ucap Peter dengan nada menggoda. Iya Peter, aku mau. Balas Lila akhirnya. Peter tersenyum senang. Butuh perjuangan yang sangat panjang untuk bisa memiliki gadis impiannya. Dan hal itu membuat Peter yakin kalau Lila adalah gadis yang tepat untuknya. Lila pun menyandarkan kepalanya di bahu kekar Peter. Ia merasa sangat bahagia. Peter adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Dan Lila merasa nyaman berada di sampingnya.